الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله رب الملك الأعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة العالم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعمل السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini. Saat ini kita sudah berada di hari yang ke-23 bulan Ramadan. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman sajalah yang bisa menikmati Ramadan, karena mereka sangat akrab bercengkrama dengan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ini dikaruniai sehat walafiat jasmani dan rohani kita, sehingga kita benar-benar dapat beribadah dengan sebaik-baiknya pula. Jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini seolah-olah memang seluruh hidup kita hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dini sampai dini hari lagi seluruhnya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan sahur, lalu kemudian di siang hari ini kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berbuka, dan di malam hari kita mendirikan salat qiyam Ramadan, dan begitu seterusnya, tadarus Al-Quran. Seluruh aktivitas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah, iktikaf kita, tadarus kita, seolah-olah memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Dan itulah yang menjadi perilaku para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Ramadan mereka mampu menjadikan dirinya seolah-olah mereka bercerai dengan dunia ini. Mereka mengakrabkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia akan menghadapi kematian, dia menangis, dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabatnya, sehingga mereka bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai sahabatku, mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedih meninggalkan dunia ini? Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Dia menjawabnya, demi Allah,
Sama sekali aku tidak bersedih meninggalkan dunia ini. Tetapi yang aku sedihkan yaitu kalau ketika aku sakaratul maut itu imanku di dalam keadaan yang lemah. Itulah yang disedihkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakutkan adalah ketika menghadapi kematian, imannya tidak prima, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menentukan dirinya adalah akhir hidupnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawati. Yang menentukan seseorang itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia mengakhiri hidupnya itu. Jamaah ini rahmati Allah, Ramadan juga demikian. Banyak di antara kita ketika Ramadan itu akan meninggalkan dirinya di 10 terakhir Ramadan, mereka sudah melupakan dan mulai mengabaikan Ramadan itu sendiri. Dia tinggalkan sejadahnya, dia masih bergelut dengan dunianya, tidak dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana Rasulullah memperlakukan akhir Ramadan. Dia senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya. Dia bangunkan keluarganya agar mereka semakin semangat menghadapi akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengakhiri Ramadan itu dengan penuh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini rahmati Allah, memang sebagian kita belum bisa merasakan kesedihan tatkala Ramadan itu akan meninggalkan kita. Semuanya itu bergantung pada keimanan kita masing-masing dan bagaimana kita memperlakukan Ramadan. Bagaimana keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghayati keberkahan Ramadan itu dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membebaskan manusia dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kesedihan di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih dan gundah gulana. Apa yang mereka kesedihkan, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib dan begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di saat menghadapi Idul Fitri, keduanya ini berteriak-teriak di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka supaya bergembira dan berbahagia di saat Idul Fitri itu. Tetapi dua sahabat ini sempat berteriak. Apa yang mereka teriakkan? Siapakah di antara kita yang ibadahnya di dalam bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka kita patut memberikan ucapan selamat bahwa ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala ibadah selama bulan Ramadan itu lalu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, kita patut mengucapkan bersedih dan memberikan ucapan belasungkawa kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kegelisahan para sahabat di saat akhir Ramadan itu datang, yaitu kesedihan, kecemasan. Apakah ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya, ibadah-ibadah kita ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Karenanya di saat Idul Fitri datang, apa yang mereka ucapkan? Mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan ucapan taqabbal Allah minna wa minkum. Semoga ibadahmu semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita selama ini yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masih ada waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini.
adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, agar kita dapat mengakhiri Ramadan ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita mampu lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin di akhir Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yang kita mohon di hadapan Allah ketika ada di bulan Ramadan, yang banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surga Allah, agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu doa. Sebagaimana ringkasan doa yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala yang dapat mendekatkanku kepadanya, baik dari perkataan-perkataan maupun dari perbuatan kita. Inilah yang dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana akhlak kita kepada sesama. Semuanya ini mesti kita bangun agar kita mendekatkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Puasa kita yang kita kerjakan ini, kita bisa menjaga hati kita. Kita berusaha mengendalikan hawa nafsu kita sehingga bisa mengontrol perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita. Semuanya itu menjauhkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita latih selama bulan Ramadan agar puasa kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita tidak mampu menjaga hal-hal yang seperti ini, maka puasa kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, lisan kita tidak puasa, hati kita tidak puasa, pandangan mata kita pun tidak puasa. Dan hal itulah yang bisa merusak pahala puasa kita. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari neraka, baik berupa perkataan maupun perbuatan kita. Dan yang terakhir doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Engkau jadikan, wahai Allah, setiap yang Engkau takdirkan kepadaku ini adalah kebaikan, dan seluruhnya kehidupanku ini di dalam kebaikan. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, agar selepas Ramadan kehidupan kita mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Oleh karena itu di akhir Ramadan kita memburu Lailatul Qadar. Disitulah Allah membuat ketetapan bagi diri manusia tentang kehidupannya setahun mendatang ini. Apakah dia ditetapkan di dalam kebaikan atau bahkan sebaliknya, yaitu di dalam keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa tekun beribadah di bulan Ramadan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah telah memberikan bagaimana manusia semestinya yang dikerjakan sehingga dapat mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak pula manusia yang tidak mengindahkan petunjuk Allah itu, sehingga mengapa mereka kemudian masuk neraka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, dzalikum bima kuntum tafrahuna fiha bighairi haqq wa bima kuntum tamrahun. Mereka manusia itu masuk ke dalam neraka dikarenakan mereka bersenang-senang, bersukaria di dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu bersukaria dalam kemaksiatan yang senantiasa mendorongnya adalah hawa nafsunya. Mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga mereka perturutkan hawa nafsu itu untuk bersenang-senang di dalam kehidupan dunia, seolah-olah hidup di dunia inilah segala-galanya, sementara yang mesti kita tuju adalah kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan untuk bersenang-senang dan bergembira ria di dalam kehidupan dunia ini tanpa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu memperturutkan hati nurani kita untuk melakukan kehidupan ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin yang kelak akan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.